Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini akan dibahas sebuah materi tentang khobar muqaddam dan mubtada muakhar pada buku bahasa Arab peminatan kelas 11 Madrasah Aliyah bab 1. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, sebelum masuk ke materi mubtada khobar muqaddam dan mubtada muakhar, sebelumnya kita mengulas terlebih dahulu tentang materi sebelumnya, yaitu tentang mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan apa itu khobar? Yang pertama, mubtada, ta'riful mubtada itu pengertian mubtada atau definisi mubtada, yaitu al-mubtada'u huwa ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah. Itu mubtada adalah isim yang dirofakkan yang terletak di awal kalimat. Kemudian apa itu khobar? Al-khobaru huwa ma yukmalu makna mubtada. Khobar itu adalah yang menyempurnakan makna mubtada. Contohnya, yang pertama al-madrasatu wasi'atun. Mana mubtadanya, mana khobarnya? Ya, mubtadanya adalah al-madrasatu, wasi'atunnya sebagai khobar. Jadi jika al-madrasatu saja ini tidak jelas, kalimatnya tidak lengkap, tidak sempurna, maka diberikanlah sebuah penjelas atau penyempurna yang dinamakan khobar. Khobarnya di sini adalah wasi'atun. Jadi artinya al-madrasatu wasi'atun itu sekolah itu luas. Nah, wasi'atun di sini khobarnya adalah khobar mufrad. Berikutnya, al-ustadzu fil fasli. Al-ustadzu fil fasli, guru itu di dalam kelas. Mubtadanya al-ustadzu dan khobarnya adalah fil fasli. Nah, di sini khobarnya adalah khobar syibhul jumlah berupa jar majrur. Syibhul jumlah itu adalah khobar yang menyerupai jumlah yang terdiri dari lebih dari satu kata. Nah, ini fi dan al-fasl seperti itu. Kemudian contoh berikutnya as-saburatu amamatul lab. Papan tulis itu di depan murid-murid. Nah, khobarnya di sini adalah khobar syibhul jumlah, sama. Tapi di sini berupa zorof. Zorof itu di sini amama itu zorof makan. Jadi khobar syibhul jumlah yang berupa zorof itu ada dua. Ada zorof makan dan zorof zaman. Jika zorof makan itu adalah keterangan tempat seperti ini, amama, waro'a, baina. Nah, sedangkan jika zorof zaman itu adalah keterangan waktu. Berikutnya, ya, al-khobarul muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, kita lihat. Apa itu khobar muqaddam? Khobar muqaddam huwa yaqa'u fi awalil jumlah. Yaitu khobar yang terletak di awal kalimat. Nah, jadi pada dasarnya biasanya khobar itu letaknya awalnya di akhir setelah mubtada karena dia sebagai penyempurna. Namun dalam beberapa keadaan khobar itu bisa terletak di awal atau sebelum mubtada. Kemudian apa itu al-mubtadaul muakhar? Nah, huwa yaqa'u ba'dal khobarul muqaddam. Huwa yaqa'u ba'dal khobarul muqaddam. Jadi khobar yang letaknya setelah khobar, mubtada yang letaknya setelah khobar atau fi akhir jumlah atau di akhir kalimat. Ingat, al jumlah itu dalam bahasa Arab itu jumlah itu adalah kalimat, ya. Nah, kita lihat contohnya. Sekarang ini contoh yang pertama dulu, al mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar, ya. Al ustadzu fil fasli. Nah, yang hijau ini sebagai mubtada dan yang kuning sebagai khobar. Begitu seterusnya nanti sampai akhir video ini Bapak sudah memberikan sebuah tanda bahwa yang kuning itu adalah khobar, sedangkan yang hijau itu adalah mubtada. Di sini mubtadanya al-ustadzu, khobarnya fil fasli. Nah, kemudian jika ini dirubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar, yaitu khobarnya didahulukan dan mubtadanya diakhirkan, maka bisa menjadi seperti ini. Fil fasli al-ustadzu. Nah, atau bisa juga dengan fil fasli ustadzun.
Jadi tinggal merubah posisinya saja. Yang tadinya di depan, ini al-ustadzu bisa dipindahkan ke belakang. Dengan catatan, apa ketentuannya? Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, di sini contoh yang pertama ini fil fasli al-ustadzu. Apa bedanya dengan yang bawah? Fil fasli ustadzun. Nah, letak perbedaannya adalah terletak pada di sini. Kalau di sini ada al, kalau di sini yang bawah nggak ada. Nah, yang atas tidak ada tanwin, yang bawah ada tanwin. Nah, ini merujuk kepada tanda bahwa al itu adalah salah satu tanda isim yang ma'rifat. Ya. Kemudian yang bawah itu tanwin itu adalah tanda isim yang nakiroh. Nah, maka bisa berbeda antara yang ma'rifat dan yang nakiroh. Posisinya ini depan belakangnya nanti dijelaskan pada slide berikutnya ya. Nah, jadi ini contohnya. Jadi tadi mubtada dan khobar itu awalnya penulisannya seperti ini. Al-ustadzu fil fasli. Nah, namun dalam kondisi seperti ini, dalam kalimat ini bisa dirubah menjadi fil fasli al-ustadzu. Ininya jadi di depan, tadinya di belakang, kemudian yang tadinya di depan menjadi di belakang. Fil fasli tadinya di belakang menjadi di depan, al-ustadzu tadinya di depan menjadi di belakang. Nah, ini adalah contoh khobar muqaddam mubtada muakhir yang lain ya. Kita lihat contoh yang pertama, mamnu'un at-tadkhin. Artinya dilarang merokok. Nah, di sini khobarnya adalah mamnu'un. Dia menjadi penjelas utama. Artinya dilarang merokok. Untuk menegaskan sebenarnya kalimat at-tadkhinu mamnu'un itu juga diperbolehkan, tapi artinya bukan dilarang merokok. Kalau at-tadkhinu mamnu'un artinya merokok itu dilarang, cuman informasi saja. Sedangkan jika ingin lebih kuat, maka bisa menuliskan seperti ini. Mamnu'un at-tadkhin, dilarang merokok. Atau mamnu'un ad-dukhul, artinya dilarang masuk. Seperti itu. Ini contoh yang lain yang berupa isim istifham. Nah, khobarnya itu dia adalah isim istifham. Dia di sini isim istifham ini sebagai khobar muqaddam. Aina al-mafar, di mana jalan keluar atau kemana kabur. Ini dalam teks yang kemarin tentang laki-laki gemuk dan laki-laki kurus ya. Mata limtihan, kapan ujian, kaifa haluk, bagaimana kabarmu. Nah, di sini khobarnya dia sebagai khobar muqaddam dan mubtadanya mubtada muakhir. Untuk ketentuan lebih jelasnya kita lihat di video atau di slide berikutnya ya. Nah, kapan khobar bisa didahulukan? Jadi ada ketentuan yang membolehkan dan mewajibkan. Yang pertama, yajuzu taqdimul khobar alal mubtada. Ini boleh mendahulukan khobar sebelum mubtada. Kalau yang sebelah kiri ini, nah kalau yang ini yajibu taqdimul khobar alal mubtada. Ini wajib atau harus mendahulukan khobar sebelum mubtadanya. Nah, bagaimana ketentuannya? Ini ketika khobarnya boleh didahulukan. Boleh ya, ini ketika boleh, bukan ketika wajib. Jika mubtadanya isim ma'rifat dan khobarnya syibhul jumlah, maka khobarnya boleh didahulukan, boleh juga tidak. Jadi yang menjadi perhatiannya adalah isim ma'rifat. Kita lihat apakah khobarnya itu isim ma'rifat atau bukan. Maaf, apakah mubtadanya itu isim ma'rifat atau bukan. Nah, maka bisa menentukan posisinya. Kalau isim ma'rifat itu bisa di depan, bisa juga di belakang mubtadanya. Kita lihat contohnya. Fil haqibati al-kitabu. Di dalam tas terdapat buku. Nah, ini fil haqibati dia
posisi khobarnya di depan ya. Fil hakibati. Ingat, yang kuning itu khobar. Al-kitabu sebagai mubtada. Berarti ini mubtada. Ini khobar muqaddam dan ini mubtada muakhor. Nah, atau bisa juga posisinya tetap sesuai kaidah yang awal, sesuai mubtada khobar yang biasa. Al-kitabu fil haqibati. Kenapa bisa demikian? Karena pada kata al-kitabu ini al-kitabu bentuknya makrifat. Tanda makrifatnya dengan adanya alif lam di sini. Maka jika makrifat di sini, jika mubtadanya isi makrifat, maka khobarnya itu boleh didahulukan, boleh juga tidak. Seperti itu. Contoh berikutnya, bainal asjari ad-dubbu. Nah, ini terdapat dalam teks yang kemarin ya, tentang laki-laki gemuk dan laki-laki kurus. Bainal asjari ad-dubbu, di antara pepohonan ada beruang. Ini mubtada, ini khobar muqaddam dan ini mubtada muakhor. Akan tetapi karena pada mubtadanya ini dia adalah makrifat, ada alif lamnya, maka sesuai ketentuannya ini bisa seperti ini, sudah bainal asjari ad-dubbu, atau bisa juga posisinya dirubah menjadi ad-dubbu bainal asjari. Ini boleh, seperti ini boleh. Begitu juga dengan yang bawah, fish syaja'ati an-najah. Dalam sebuah keberanian itu terdapat keberhasilan. Ya, ini khobar muqaddam, an-najah sebagai mubtada muakhor. Karena an-najah di sini, maaf ini tidak ditandai merah ya, seharusnya ada merahnya. An-najah ini adalah isim makrifat, maka dia bisa juga menjadi mubtada di depan, khobarnya di belakang. An-najah fish syaja'ah. Jadi keberhasilan itu ada pada keberanian, seperti itu. Nah, berikutnya di sini yajibu taqdimul khobar 'alal mubtada. Jadi yang akan dibahas sekarang adalah yang wajib mendahulukan khobar sebelum mubtada. Ya. Nah, ketentuan yang pertama, khobar wajib didahulukan ketika si mubtadanya itu adalah isim nakiroh dan khobarnya syibhul jumlah. Mana contohnya? Ini yang pertama. Fil haqibati kitabun. Nah, ini seperti yang tadi diulas di awal-awal slide ya. Yang nakiroh. Isim nakiroh itu adalah salah satunya tandanya dengan tanwin seperti ini. Kalau yang ma'rifat tadi dengan alif lam. Ingat, jangan ketukar ya. Di dalam tas ada buku. Kalau yang kedua, bainal asjari dubun. Di antara pepohonan ada beruang. Nah, di sini karena mubtadanya, ingat mubtada itu yang hijau dan khabar itu yang kuning. Karena mubtadanya adalah isim nakiroh, maka cara penulisannya adalah dengan cara menuliskan khobar dulu, kemudian mubtada. Jadi khobar muqaddam, mubtada muakhor, seperti itu. Ini wajib hukumnya kalau mubtadanya isim nakiroh dan khobarnya syibhu jumlah, seperti itu. Kemudian khobar wajib didahulukan ketika, ini ketentuan yang kedua, mubtadanya mengandung domir yang kembali pada khobarnya dan khobarnya syibhu jumlah juga ya. Nah, ini khobar muqaddam ala syajaroti samaruha, di atas pohon ada buahnya. Nah, maksud domir yang kembali pada khobarnya dalam contoh ini adalah ha. Ha ini adalah domir muttasil. Dia kembalinya ke syajaroh. Jadi artinya gini, di atas pohon ada buahnya. Nah, sinya ini kembalinya ke sini. Ha itu kembalinya ke syajaroh, seperti itu. Kemudian ini ketentuan kedua ya, ketika khobar itu wajib didahulukan. Sekarang ketentuan ketiga, ketika khobar itu wajib didahulukan adalah ketika mubtadanya itu berupa isim istifham. Nah,
Mubtadanya itu adalah isim istifham. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Jadi ini sebenarnya si mubtadanya itu adalah ini haluka. Jadi awalnya gini, haluka kaifa? Kabarmu bagaimana? Al-mafar aina. Nah, tetapi karena di sini adalah isim istifham seperti yang tadi diulas di awal, bahwa isim istifham itu khobarnya itu wajib didahulukan seperti itu ya. Berikutnya ini contoh i'rab. Ala syajarati rajulun. Ala syajarati, ala harfu jarrin. Asy-syajarah ismun majrurun bil kasrati. Isim yang majrur, tanda majrurnya dengan kasrah ya. Asy-syajarati. Nah, wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khobar muqaddam, dan kedudukan dan jar majrur di sini dia menduduki sebagai dalam mahal rofa, dan dia adalah kedudukannya sebagai khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Rajulun mubtadaun muakhkharun marfu'un bid-dhammah. Rajulun dia sebagai mubtada muakhkhar, mubtada yang diakhirkan. Marfu', dia marfu', tanda marfu'nya dengan dhammah. Ala syajarati samaruha. Ala syajarati jarun wa majrurun, jar majrur ya. Ala itu huruf jar, asyajarati isim majrur. Jadi ini jar majrur. Wa khobar muqaddam, dan dia adalah sebagai khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Ya betul, khobar yang didahulukan. Nah, jadi untuk mengi'rab itu bisa seperti yang atas, yang ini yang panjang, atau bisa juga simpel seperti ini, boleh ya. Kemudian samaruha itu mubtadaun muakhkharun, mubtada yang diakhirkan. Marfu'un bidhammah, marfu', tanda marfu'nya dengan dhammah. Samaru, ru-nya itu ya. Kemudian walha, dan ha-nya ini yang dimerahi adalah dhamirun muttasilun, adalah dhamir muttasil, dhamir yang nyambung bersatu bil mubtada, dengan mubtada ya'udu 'alal khobar, kembali ke khobar, khobarnya ke yang syajarah tadi. Wahwa asy-syajarah ini ya. Kemudian aina al-mafar. Aina isim istifham, ismun istifham ya. Ini salah ketik isim istifham. Kemudian khobar muqaddam mabni 'alal fathi fi mahalli raf'in. Dia kedudukannya sebagai khobar muqaddam, yaitu khobar yang didahulukan. Dia ada mabni fathah aina. Ini ada fathah aina. Nah, pada kata nun, pada kata na di akhir ya. Fi mahalli raf'in, dalam mahanya dalam maha rofa. Al mafarru mubtadaun muakhkharun marfu'un bid-dhammah. Ya, mubtada muakhkhar, al mafar itu sebagai mubtada yang diakhirkan. Marfu', dia marfu', tanda marfu'nya dengan dhammah. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa latihan yang harus dikerjakan. Yang pertama, carilah contoh-contoh khobar muqaddam dan mubtada muakhkhar pada teks yang berjudul Ar-Rajulus Samin wa Rajulun Nahif di video sebelumnya, atau di e-book Bahasa Arab Peminatan halaman 9. Jadi kalian bisa lihat video sebelumnya atau bisa lihat di buku halaman 9. Jika yang di video kemarin sudah ada tandanya yang biru dengan yang kuning kalau tidak salah, itu yang sudah ditandai oleh Bapak yang termasuk ke dalam khobar muqaddam dan mubtada muakhkhar. Silahkan kalian cari kemudian tulis di buku tulisnya. Kemudian nomor 2, i'rablah kalimat-kalimat berikut. Ala syajarati waraqun. Di atas pohon waraqun ada daun. Yang kedua, ala syajarati waraquha. Di atas pohon ada daunnya, beda dengan yang atas ya. Kemudian aina al ustaz, di mana ustaz, di mana guru. Berikutnya nomor 3, ubahlah susunan al mubtada khobar dalam kalimat-kalimat berikut menjadi susunan khobar muqaddam mubtada muakhkhar. Nah, ini yang ditampilkan di sini di soal, dia sebagai susunannya mubtada khobar biasa ya. Nah, silahkan kalian ubah menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhkhar.
khobarnya didahulukan, kemudian mubtadanya diakhirkan. Lihat contoh yang tadi yang ada di pembahasannya untuk mengerjakannya ya. Kemudian nomor 4, buatlah kalimat sederhana yang terdiri dari susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhor ya. Buat kalimatnya cukup 2 saja ya. Cukup 2, kalian silakan tulis sekreatif mungkin khobar muqaddam dan mubtada muakhor ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.